tetap manusia juga. Tetap dia sebagai manusia juga, ya, artinya makan, minum, ya kentutnya juga insya Allah bau juga sih. Yang lihat perempuan cantik juga bisa tertarik juga. Wali ya wali, tapi kalau lihat perempuan cantik ya tetap aja dia bisa membedakan perempuan cantik dan jelek. Ya kawin juga, punya anak juga. Jadi kita jangan melihat bahwa wali itu bukan manusia, manusia juga. Sering kita terjebak seperti itu. Maka salah satu penyebab kemurtadan sebagian orang Mekah ketika Nabi meninggal itu karena dikiranya bahwa Nabi itu nggak mati. Ya mati juga, ya sakit juga. Fal khususiyatu mahalluha al-bawatin. Persoalan kekhususan ini, kewilayahan, kema'rifatan itu tempatnya di dalam batin, di dalam. Wa wasful basyariyati mahalluha al-zawahir. Sedangkan kemanusiaan itu sifatnya ada di luar. Ya, Nabi juga sama, ke pasar, makan, minum, sebagainya. Walidzalika, oleh karena itu ikhtafatil awliya'u wal anbiya'u wal rusulu aninas. Oleh karena itu para wali, para nabi, para rasul ya tersembunyi. Ya, tersembunyi dari manusia. Lidzuhuri awsafil basyariyati alaihim, karena ya tampil sifat kemanusiaannya. Fakaifa ta'rifu rajulan ya'kulu kama ta'kulu wa yashrabu kama tashrabu wa tanamu wa yatazawwaju nisa. Bagaimana kau bisa tahu dia seorang wali? Dia laki-laki, dia makan seperti kamu makan, dia minum seperti kamu minum, dia tidur dan dia juga kawin kok. Fala ya'rifuhum illa man aradallahu sa'adatahu. Maka tidak akan bisa mengenali para wali itu ya kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau wali ditanya, kamu wali? Ya bukan. Ya kan gitu. Dan yang salah satu jelas bahwa wali itu dipastikan dia tidak merasa sebagai manusia yang suci. Malah justru wali lebih banyak merasa berdosa dari kamu kok. Yang tidak merasa berdosa kan kamu. Kita lebih disalahin. Ya bahasa seperti itu kan, di mana kesalahan saya kan biasanya gitu. Dan kita yang menjadi masalah, kita ini selalu berupaya mencari justifikasi, membenarkan kesalahan kita. Itu kesalahannya. Ada satu tuntutan bahwa kita menganggap bahwa kesalahan itu bisa menjatuhkan harga diri kita, sehingga kita berusaha untuk menyembunyikan. Kalau ketangguhan, ya berusaha untuk beralasan, kan gitu. Dan ketika kita mencari alasan, ada tim advokasi dari pihak setan. Ini ayatnya ini, hadisnya ini muncul. Kali kan nggak ketemu Pak? Ya udah sirang. Ya mencari kambing hitam. Ya mencari kambing yang bulunya hitam. Mengkambing hitamkan orang lain. Kalau orang sudah mulai menyalahkan orang lain itu pertanda bahwa dia tidak pernah merasa bersalah. Gitu. Wa ma waqa'al inkar 'ala al-anbiya wal awliya illa li'tiqadihim anna awsaf al-bashariyati tunafi thubut al-khususiyah. Yang menyebabkan terjadinya pengingkaran terhadap para nabi, para wali, itu karena didasarkan pada keyakinan mereka bahwa kemanusiaan itu bertentangan dengan perwalian. Salah satunya adalah kecenderungan kita untuk menandai bahwa wali itu sakti. Dan kita tergopoh-gopoh menetapkan seseorang wali karena dia punya kesaktian.
Saya ingatkan sekali lagi bahwa kesaktian itu tidak menjadi bukti atas kebenaran seseorang. Orang yang tidak benar juga bisa sakti. Kalau tukang sihir, sakti enggak? Benar enggak? Seperti itu. Faqad qala al-kufar fi haqqihi alaihi salatu wassalam. Orang-orang kafir juga pernah mengatakan terhadap Rasulullah, wa qalu ma li hadzal rasuli yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan, mengapa ma li hadzal rasul, atas dasar apa seseorang itu mengklaim sebagai rasul padahal dia yaqulu ta'ama, masih makan juga kok, wa yamshi fil aswaq, sama seperti saya. Faraddallahu ta'ala alaihim bi'adami tanafiha fihim. Dijawab oleh Allah bahwa kedua hal itu tidaklah menjadi hal yang paradoks, ya, tidak kontradiksi. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan kami tidak mengutus sebelum kamu banyak rasul-rasul. Al-ayah, ya, mereka juga sama, ya, makan juga, minum juga, masuk keluar pasar juga. Fahadil awsaf allati dzakarna la yanfaqu at-taba' al-bashari anha. Sifat-sifat inilah yang telah kami sebutkan tadi, la yanfaqu, selalu melekat sebagai tabiat manusia. Wahya mawjudatun ma'a khususiyatun nubuwati wal wilayah, tetap, ya, ada, ya, bersamaan dengan kekhususan kenabian dan perwalian. Wa ammal awsaful lati hiya madmuma, adapun sifat-sifat tercela, kal hasadi wal kibari wal bughdi wal ujbi wal riya'i wal ghadabi wal qalaqi wal khawfil faqri, ya, wahamir rizqi. Adapun sifat tercela seperti hasud, sombong, benci, bangga diri, carmuk, arya itu carmuk, wal ghadab, dan pemarah, gelisah, khaufil faqri, wahamir rizqi, takut miskin, serakah, wa tadbiri wal ikhtiyar, berencana, memilih, sok bisa, sok pintar, wa ghairu dzalika, fadhihi la budda min at-tathhir minha fi khususiyatun nubuwati wal wilayah. Maka ini mesti dibersihkan dari sifat, dari orang yang telah mendapatkan sifat kekhususan, kenabian dan kewalian. Ini mesti adalah bersih. Tidak mungkin seorang wali takut miskin. Tidak mungkin seorang nabi itu hasud. Makan ya makan, berak ya berak, saatnya mati ya mati. Ya, wa qad taqaddama qawluhu ukhrij min asafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, dari segala sifat yang bertentangan dengan pengabdianmu kepada Tuhanmu. Litakuna linida'il haqqi mujiban, sehingga engkau mampu merespon, sehingga engkau mampu menyahuti panggilan kebenaran. Wa min hadratihi qariban, dan bisa didekatkan kepada kehadiran Tuhan. Selagi sifat-sifat itu masih ada, kita sulit untuk menyahuti panggilan kebenaran. Dan dalam pertempurannya selalu kalah. Saya katakan seperti ini, pertempuran di dalam diri kita sangat seru sekali. Perang dalam negeri yang ujung pangkalnya adalah
kita tidak bisa menentukan siapa yang menang, siapa kalah. Sehari-hari ada dua kemungkinan, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Sekali menang, sekali kalah. Sekali menang, sekali kalah. Itu sudah cukup bagus. Kalah-kalah menang, kalah-kalah menang masih lumayan. Yang paling berat kalah menang. Kalah. Ada lagi kalah terus sampai mati kalah. Beli kalah, beli menang. Nggak bisa, harus ada kalah dan menang. Nggak ada yang kalah menang. Beduh gitu. Dalam prosesnya memang seperti itu. Dan ketika terjadi pertempuran dalam diri kita sendiri juga banyak korban-korban yang bergelimpangan juga. Artinya menyita waktu, menghabiskan energi, ya. Sampai kita sendiri juga ya nggak bisa tidur, makan nggak enak, gatal-gatal keluar semua, kepala berdenyut-denyut, telinga grebeg-grebeg, ya, mata berkunang-kunang, ya, itu seperti itu. Makanya ya jangan salah, kita selalu seperti itu. Kalau sekiranya engkau akan kalah, apa sih keberatannya? Nyambat Gusti Allah, ya, minta pertolongan sama Allah. Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, jangan sok merasa aku hebat. Perang itu kita akan kalah ketika kita sejak awal sudah merasa hebat. Iya, bahwa setan itu sangat licik sekali. Ya, sangat licik sekali. Ngakal-ngakalin kita. Tetapi tidak juga setiap kita ingin berbuat baik selalu mulus. Demikian juga ketika kita akan berbuat jahat juga sama saja. Ketika berbuat jahat juga ada pihak-pihak malaikat yang mencegah kita. Ketika akan berbuat jahat baik juga setan juga datang mencegah kita. Jadi kita ini masuk dalam wilayah konflik juga sebetulnya. Konflik yang tidak pernah berakhiran itu. Iya, mudah-mudahan saja akhirnya menang gitu. Itu namanya husnul khatimah namanya. Saya sering contohkan berulang-ulang ketika kita akan berbuat baik menolong orang yang susah. Uang sudah dihitung, setan datang. Ngapain bantu dia? 5 juta kan 1 ton lebih, kata setannya gitu. Untuk mendapatkan uang 5 juta kan gak mudah. Kata malaikat, ya udahlah, gak usah hitung-hitung, kasih aja, dia susah kok. Kita sementara mengabaikan bisikan setan. Tapi setan datang lagi, ya oke deh. Ya kalau itu jangan kebanyakan, separuhnya aja lah. Ya, sampai kita turunkan 1 juta, 4 juta, taruh lemari lagi 1 juta. Tetap aja setan akan menggodanya. Ingat nggak dulu waktu dia kaya, kamu miskin. Ingat nggak kamu dicaci maki, dihinakan. Sekarang dia susah mau nolong. Peduli amat. Kata malaikatnya, lah justru sekarang ini kesempatan kamu bisa berbuat baik kepada orang yang dulu pernah menjahati kamu. Kamu hebat kalau bisa. Nah, akhirnya apa? Metu rokayane. Rokayane. Iya, rokayane. Sampai ketika kita terus memaksakan diri ingin membantu orang itu ya, sampai dengan dalil fikih itu setan menggunakan, mengingatkan kita hutang ke toko bangunan. Kamu dulu utang bangunan di toko tuh besi masih kurang 5 juta kan? Sok wajib bayar utang apa sedekah? Sok jawab. Begitu Anda berpihak kepada fikih, Anda kalah. Nggak jadi sedekahnya. Setan juga pakai dalil fikih, dia juga pakai qoula ta'ala juga kok. Ya, dan setan juga menggoda kita tuh ke seizin Allah juga. Dan Allah juga mengizinkan kok, mau apa. Nah makanya jadi Kang Bad persoalan ini. Semakin kita memberikan perlawanan, setan juga resistensinya ya semakin besar lagi.
Nah makanya para nabi mah karena mereka nggak punya rasa dendam kepada siapapun, ya kan begitu. Maka ya sudah tidak mampu lagi setan untuk menggodanya. Soalnya, ya kalau kita masih takut miskin, ya 5 juta kan besar. Seperti itulah kira-kira. Ya ketika kita bangun pagi akan sholat subuh juga, kata setan nanggung lah. Suruh suruh dipertak dulu boyokannya kan gitu bayakannya. Suruh ngulek dulu. Nanggung dia masih bisa setengah jam lagi. Kan bisikan-bisikan seperti itu kan kita dengar dalam telinga batin kita. Pernah mendengar gak bisikan seperti itu? Ya, dialog kita seperti itu tuh, kalau dituliskan dalam bahasa Arab, ya kan begitu? Ya, itulah namanya dialog teatris. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, wahai Tuhanku, aku ingin melihat bagaimana engkau bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Wa kaifa tuhyil mauta wa hiya ramim. Bagaimana bisanya? Qala awalam tu'min bi? Kamu belum percaya sama saya? Qala bala bal liyatma'inna qalbi. Ini dialog semacam ini terjadi pada diri kita sendiri kok. Jangan beranggapan Nabi Ibrahim berhadapan dengan Tuhan terus saling tunjuk-menunjuk. Itu dalam diri kita sendiri kita muncul keraguan-keraguan. Iya, itu kan dialog teatris. Bukan berarti Adam di situ, kemudian malaikat sebelah sono, iblis sebelah sini, Tuhannya di sini, kemudian saling tunjuk-menunjuk. Allah nunjuk malaikat, kamu sujud ya? Oke, siap bos. Terus kemudian malaikatnya enggak, gue mau ogah. Terus Allah marah seperti dalam pikiran kebanyakan orang kan seperti itu. Ya sejak kapan malaikat melihat Tuhan? Sejak kapan iblis melihat Tuhan? Sejak kapan Adam melihat Tuhan? Itu kan dialog teatris yang terjadi pada diri kita sendiri. Ketika akan sholat ya bertengkar dulu, mau sedekah bertengkar dulu, mau berangkat ngaji malam sana juga bertengkar dulu. Ya kan ngitung bensinnya berapa. Sampai juga terjadi setan mengatakan kepada kamu, ngapain ngaji mampak ya syukur. Dari dulu ngajinya nggak pernah berubah, nggak pernah naik. Dari dulu ngajinya hanya bercerita tentang Allah aja, nggak berubah. Ngapain kamu juga bisa kok, gitu. Sampai juga dia mengatakan kepada kamu, kamu sudah sama kan, sudah selevel dan pakai syukur. Kamu punya potensi untuk lebih dari dia. Percaya nggak? Ya, tulipat mari ngaji ya. Terjadi kan? Iya. Ya segitu-gitu aja. Seperti itu. Lah ya iya. Akhirnya ya seperti itulah. Dan ini kan seorang mursyid itu, hampir semua mursyid itu selalu mengalami murid-muridnya yang membangkang. Ada saja. Dalam perguruan, dalam perdepokan dimanapun itu selalu aja muridnya membangkang. Ya terjadinya Mu'tazilah dengan ahli sunnah kan juga proses pembangkangan juga sebetulnya. Seorang murid yang sudah tidak lagi menjaga komitmennya terhadap gurunya kan. Ya kan seperti itu. Wasil bin Atta kan begitu. Nah iya. Nah makanya ya kita harus mengerti bahwa hidup dunia ini tidak selicin seperti yang kita duga. Ya, banyak duri, banyak. Pernahkah ada istilah kesandung ninggalan rata? Itu kan karena kelengahan. Makanya ketika Anda mendapatkan musibah, katakan alhamdulillah.
Karena apa? Itu kan mengingatkan kita supaya jangan lengah. Jalan tol juga dikasih benjolan-benjolan supaya sang supir itu tersadar, tidak ngantuk kan gitu. Dia terlena, dan kita seringkali terlena. Dan bukan kamu-kamu ya, orang-orang sudah kelasnya tinggi juga banyak yang terlena, asik dengan statusnya, terlena, sampai-sampai sulit untuk ditegur. Iya, kita kalau sudah asik dengan diri kita kan sulit ditegur. Yang paling susah kan menegur presiden, yang diktator, yang menegurnya kan masuk penjara. Di mana-mana itu. Kalau perlu dibunuh-bunuhin semuanya. Seperti di Syria, seperti di Yaman dan sebagainya, seperti itu. Ya, karena dia mengklaim bahwa aku adalah kebenaran. Dan sangat marah ketika ada orang menyampaikan kesalahannya, kekeliruannya, marah. Kamu begitu enggak? Lah ya iya, makanya. Ya sekarang saya tanya, kenapa ketika ada orang menyampaikan kesalahan kamu, kenapa kamu tersinggung? Ya kenapa? Ya itu jelas dia ngaku benar. Ya memang salah satunya karena dia merasa sudah benar. Ya kalau dia merasa benar, secara terbuka, nggak usah marah. Di mana kesalahan saya? Ayo kita berdebat. Yang tidak seperti itu. Kalau orang itu merasa benar kan bisa saja. Apa alasan kamu? Alasannya gini-gini. Ya kan gitu. Jadi bukan merasa benarnya. Dia merasa bahwa akulah yang paling. Akulah yang paling. Kamu belum level. Kok kurang ajar banget bisa mengkritisi saya kan gitu. Jadi, dan ketika kita sudah terjangkit penyakit sombong, itu selalu kita tidak pernah menghargai kelebihan orang lain. Kita tidak mau mengakui kehebatan orang lain. Kita tidak mampu menghargai jasa orang lain. Sebesar itu kita tetap aja ngenyek kok. Apalagi jasa orang yang sekecil itu. Tidak terlihat kok. Sekarang saya nanya. Ketika malaikat itu melihat bahwa Adam ternyata lebih unggul dari sisi intelektualitas. Ya. Dan mereka mengaku kalau subhanaka la ilma lana illa ma'alam jana. Kan selesai. Tapi iblis ngaku enggak? Tetap jadi ana khairum minhu, tetap tidak berubah sekalipun dia melihat Adam lebih unggul dari dia. Nah ini kan ya kenapa seperti itu? Makanya kita kembalilah bahwa sulit kiranya orang sombong itu masuk surga. Soalnya nggak bisa ditegur. Dia tetap dalam kesalahannya. Nah kalau orang salah kesalahannya, dia tidak merasa bersalah. Ketika diberitahukan salah dia marah, ya bagaimana bisa masuk surganya? Itu kan yang menjadi persoalan. Jadi kita mesti memahami seperti itu. Ya, jadi ini begini. Coba kita satu persatu. Hasud, al-kibar sombong, al-bugdu kebencian, al-ujub bangga diri, ya. Kemudian riya, cari muka. Kemudian al-ghadab, marah, al-qalaq, kegelisahan. Semacam itu ada pada diri kita kan. Bagaimana cara menghilangkan semacam itu? Ya, tentunya kepintaran kita di bidang spiritual juga sama dengan kepintaran kita secara fisik juga. Apapun kita ingin berjalan, kita ingin bisa bicara, ingin bisa pidato, ingin bisa olahraga, itu semuanya kan prosesnya ada exercise, ada latihan.
Enggak ada latihannya, ada silabusnya Kang Ahmad. Ya, Sang Mursyid itu sudah paham bagaimana mentraining orang pelatihan-pelatihan itu. Pernah enggak kamu belajar untuk sabar? Dan latihan apa yang pernah kamu lakukan? Kamu bisa jalankan? Ujuk-ujuk kita belajar dulu. Ada yang nuntun kan? Ada yang mentitah-titahkannya kan? Ada kan? Orang tua kan? Berapa kali kamu jatuh? Lihat lututmu, ada berapa belangnya? Artinya bahwa ada keinginan bisa berjalan, kemudian tidak pernah putus asa menghadapi kegagalan, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, akhirnya bisa berjalan kan. Nah, sekarang orang kepengen sabar, belum pernah belajar, sudah menutup diri bahwa saya artinya bukan makom saya. Kun mau duduk makomnya kita kun. Iya kan? Nah, makanya saya melihat bahwa sebelum kita memberikan pelatihan untuk bisa menjadi sabar adalah pertama harus pemahaman dulu. Ya, pemahaman secara filosofis dulu dipahami. Sebab kalau tidak kan bagaimana saya melatihnya? Ya memang ada banyak mursyid yang tanpa melalui proses pemahaman langsung latihan ya berhasil ya ada. Cuman saya melihat lebih efektif kalau pemahaman dulu. Iya. Ada persamaan persepsi dulu. Sekarang coba kita tanya. Kenapa kamu marah? Katakan saja sawahnya nggak jadi, katakan saja istri kamu masaknya terlalu asin, katakan saja anak kamu tidak berangkat sekolah, ngebolos, main dingdong, ya kan? Atau juga ada orang melempar batu ke rumah kita dan sebagainya dan sebagainya. Menunjukkan marah kan? Saya tanya kenapa kamu marah? Ya kenapa nyewet? Entok naro kaya lagi. Ya salah satu bisa juga. Kayak penyengit. Enggak boleh. Kepada orang yang maksiat juga kita nggak boleh marah, ngapain? Iya, bisanya marah itu karena yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa cokaro hatinya beli. Artinya tidak. Kita kepengennya sawah jadi. Ternyata saya kepengennya anak-anak kita sekolah baik-baik. Ternyata bolos. Kita kepengennya istri masaknya yang enak, ternyata enggak enak. Sampai mangkoknya dilemparkan, misalnya dibalikkan begitu. Ya kan seperti itu. Nah, kalau kita marah yang karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan, saya akan bertanya, mana keinginanmu yang pernah terjadi? Dan apakah engkau memang punya keinginan? Kalau ia punya, mana yang pernah terjadi? Sepengetahuan saya, keinginan saya tidak pernah ada yang terjadi kok. Saya pengen jadi dokter, enggak jadi dokter. Saya pengen lahirnya dari Jimmy Carter. Saya pengen lahir di Amerika, ternyata lahirnya di Kertas Maya. Saya kepengennya badan saya tinggi besar bidang. Juga tidak terjadi. Saya mau nanya, mana yang pernah kamu inginkan dan terjadi? Ini kan menjadi persoalan. Itu kan hanya anggapan kamu saja yang terjadi sesuai dengan keinginan saya. Itu secara pasti atau kebetulan sebetulnya? Paham barang yang bawa. Kebetulan apa yang kita inginkan kebetulan sama dengan yang diinginkan oleh Allah. Sehingga ketika kita marah, kepada siapa kita marah sebetulnya? Enggak masalah. Marah itu ada di dalam hati, bukan di dalam action. Kita bisa membentak anak-anak, kita bisa mencubit anak, tapi nggak usah marah kok.
Ketika Anda menyuruh orang lain berbuat baik, tapi caranya dengan marah-marah, saya pastikan itu adalah karena nafsumu. Dan Allah tidak akan bayar tuh. Ya karena kok yang kamu sampaikan kan nafsumu. Saya katakan nggak apa-apa berulang-ulang juga. Apa yang terjadi pada diri saya semuanya di luar keinginan saya. Kelamin saya laki-laki juga bukan keinginan saya. Lahir di kertas maya juga bukan keinginan saya. Termasuk nama saya bukan pilihan saya kok. Saya tidak pernah mengisi daftar formulir kehadiran di dunia kok. Pernah mereka datang, silakan isi formulirnya, namanya siapa, luar dari perut siapa, jam berapa, bulan apa, tahun apa, kan enggak. Sampai nanti di akhir hidup kita, nanti dengan cara apa engkau mati, kita nggak pernah milih kok. Dan tidak boleh milih. Boleh orang milih kematian. Saya harus diakhiri hidup saya dengan minum baygon, boleh nggak? Kita serahkan sepenuhnya, terserah Allah. Mau disihir, mau kena kanker, mau kena tumor, mau kena ginjal, mau kencing manis, mau tabrak mobil, mau kebakar, mau ditembak, mau diculik. Terserah Allah. Saya hanya siap menjalani apapun yang menjadi ketentuan Allah. Saya kira seperti itu kok. Bukan, sekarang saya mau nanya. Kalau engkau cara matinya dengan penyakit kanker prostat, siap enggak? Enggak. Kalau jantung, kencing manis, tabrak mobil, ditembak orang, ya jatuh dari Sukhoi Superjet 100, ujung-ujungnya kan kamu tidak mau mati. Nah itu masalahnya. Makanya kalau Rasulullah marah itu asyaddu ghadaban lillah, marahnya karena Allah bukan karena nafsunya. Selama ini marah kamu kan karena nafsu kamu, ya kan seperti itu. Kemudian juga ini seperti itu kemarahan. Kemudian hasud juga sama. Kenapa kamu iri hati? Warung sebelah laris kamu tidak laris, kok kenapa jadi kamu sakit hati sih? Orang hasud kan artinya tidak menerimakan pembagian Allah kan. Kenapa dia dikasih lebih banyak dari saya? Kita punya anak saja. Orang tua merasa saya sudah adil kok. Semua sesuai dengan kebutuhannya. Yang sekolah SD jajannya 1.000, yang sekolah SMP 5.000, yang SMA 10.000. Ya kan gitu, anak semua saya kasih rumah yang sama. Kalau ada anak yang klaim kepada kita bahwa kita nggak adil, kenapa dia lebih banyak dari saya? Orang tua marah nggak kira-kira? Digituin sama anak. Marah nggak kalau anak itu menuduh kita tidak adil? Jadi sifat hasud kita dapat tidak menimbulkan kemarahan Tuhan juga. Apalagi action, datang ke dukun, minta santet. Atau ngambil tanah Panguragan, malam Jumat Kliwon. Berjalannya sambil mundur. Ngambil tanah dari kuburan, lalu dilemparkan ke genteng tetangga kita. Dengan sumpah serapah, tumpur. Jadi ujung-ujungnya itu adalah sifat-sifat majmumah ini kan sifat-sifat kurang ajar semua sebetulnya. Jangan dibilang oke-oke aja. Ya kan seperti itu. Dan ini semuanya belajar. Belajar benar. Coba satu persatu kita selesaikan. Ya, kekurangan-kekurangan kita selesaikan satu persatu. Bisa enggak kita menerimakan ketika warung tetangga laris? Kita katakan ya, barangkali gilirannya. Saya dari dulu laris, sekarang gilirannya tetangga kita. Atau
kita melakukan, ya sudahlah, ini Allah sedang membaginya seperti ini. Ya kan tidak. Ya makanya begini. Kadang-kadang dikamuflasekan ya. Nafsu kita ini dikemas oleh setan seolah-olah ini adalah masuk dalam perintah Allah. Seolah-olah itu adalah pengabdian kita kepada Allah. Makanya kan begini. Abdullah bin Sabah tuh Yahudi dari San'a ya. Dia keliling ya ke Irak, ke Syam, Mesir, ke kota-kota besar. Dia masuk Islam itu pada zaman Khalifah Utsman. Satu, dia itu dalam provokasinya azhiru al-amr bil ma'ruf wa nahya 'anil munkari tastamilun nas wabda'u bita'ani ala umaraikum ala umaraikum. Orang diajak untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pokoknya asal ada kejahatan kamu habisin. Pokoknya siapkan pentungan, siap golok, pelacur, bakar di rumahnya. Itu kata Abdullah bin Sabah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar oleh Abdullah bin Sabah itu dijadikan kewajiban personal. Sehingga orang leluasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan keinginan dia. Apa enggak kacau ini? Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dikemas ya, menjadi kewajiban suatu lembaga, kewajiban institusi, bukan kewajiban perorangan. Yang berhak menutup pelacuran adalah pemerintah, bukan perorangan. Nah, kitanya adalah membuat undang-undang. Caranya gimana? Ya bagaimana kita memenangkan dalam lembaga legislatif. Supaya menang gimana? Ya coba kita bersatu, partai Islam satu partai. Apa enggak 60% menang kita nih? Ternyata kan enggak mau. Nah, kemudian juga satu langkah lagi provokasi itu, bahwa pemimpin harus terus kita goyang supaya kacau negaranya. Wabda'u bitani ala umaraikum. Terus dikritik, dijelek, difitnah, begitu. Ini Abdullah bin Sabah ini, saya kira bukan nama orang mungkin. Ini satu institusi, lembaga provokasi. Ya sekarang kan hebat. Dan kita melihat ada perorangan bisa menghancurkan orang lain, membakar masjid, menghancurkan pelacuran, ya, membunuh-bunuh pelacur, maling motor dibakar hidup-hidup. Wah, hebat banget. Sukses dong Abdullah bin Sabah nih. Namanya Abdullah bin Sabah. Tapi saya aneh kenapa ada di semua negeri. Berarti kan tidak satu orangnya. Nah, itulah seperti itu. Lagi-lagi amar ma'ruf nahi mungkar menjadi asuhan. Saya kira tidak seperti itu. Ada orang nggak sembahyang langsung dipukuli. Memang begitu. Memang kamu hakim. Semua itu ada payung hukumnya dong. Nah, ini orang kadang-kadang tidak mengerti menerjemahkan sabda Rasulullah itu. Kacau nggak kira-kira kalau amar ma'ruf nahi mungkar menjadi pilihan seseorang untuk berbuat di tengah-tengah masyarakatnya. Sedangkan kemungkaran-kemungkaran yang sifatnya adalah subjektif. Ya menurut kamu bid'ah. Menurut kamu bid'ah tuh. Tahlil itu bid'ah menurut kamu. Menurut saya kan tidak. Kunut itu bid'ah menurut kamu. Menurut saya kan tidak. Atas dasar apa imam itu dipecat karena kunut? Gimana lagi? Bodoh rata begini mah. Kecuali kriminal murni, ya kan begitu. Kriminal murni juga kita tidak bisa menghakimi sendiri. Kita hanya diperbolehkan berpartisipasi. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ada kejahatan melaporkan ke polisi. Masa saya harus ikut nahi mungkar, ikut ngejar-ngejar maling. Malingnya bawa pistol gimana lagi? Apalagi amar ma'ruf nahi mungkar yang sifatnya subjektif dan itu ideologis.
Nah, inilah inti dari radikalisme itu. Makanya siapa sekte mana yang paling merespon seruan Abdullah bin Sahab? Ada Al-Khawarij. Sampai khalifah-khalifah dibunuh-bunuh semua kok. Apa pemimpin-pemimpin Islam itu tidak mati terbunuh semua? Nabinya mati terbunuh. Abu Bakar itu selamat loh. Umar mati dia apa? Dibunuh kan? Utsman? Sayyidina Ali? Anaknya Ali? Istrinya? Sama. Istrinya Ali kan tulang rusuknya kan patah, diinjak-injak oleh tentara Islam. Maksudnya tentara Muawiyah lah. Ya Khawarij kan seperti itu. Dia punya hak untuk amar ma'ruf nahi munkar. Enggak kacau balau ini. Jadi maksud saya ini jadi amar ma'ruf nahi munkar yang tidak dikemas dengan baik itu bisa menjadi salah satu penyebab munculnya radikalisme. Ini mengguncang kesalahannya. Hati-hati aja. Nggak ada yang bayar kekerasanmu untuk memberantas kejahatan seperti itu. Semuanya berdasarkan payung hukum. Kalau kamu tidak menghendaki di Indramayu ada minuman keras, ya bikin perda dong. Ya, pertama kalah suara karena kita sedikit suaranya. Masuk lagi, sekarang sukses kan. Ya kan gitu. Sehingga ada alasan Satpol PP, polisi merazia minuman keras dilarang di Indramayu ini. Bukan kamu lalu menghancur-hancur rumahnya orang yang jual minuman keras. Kacau balau kan. Iya, bukan lalu kamu menangkapi pelacur lalu merajam sendiri pelacur itu. Ya kan seperti itu. Jadi saya kira begini. Tidak mungkin dakwah itu dilakukan dengan kekerasan. Nggak mungkin orang mengajak kebaikan dengan kekerasan. Apapun yang dengan kekerasan pasti tidak baik. Sekarang boro-boro Nabi itu bunuhin orang, rusak rumah orang. Dia dilemparin mukanya sampai berdarah-darah, bubunya patah juga nggak marah nggak apa kok. Dari sini niru siapa kan? Siapa yang kamu teladani? Ini kan masih persoalan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan berarti kamu ditugaskan untuk menghabisi semua kejahatan. Percayalah, kejahatan di dunia tidak akan pernah hilang. Tugas kamu bukan menghabisi kejahatan, tugas kamu memberikan perlawanan. Resistensi saja. Itulah maksudnya. Jadi atau apalagi hadis itu lebih gembang lagi. Fal yughayyir biyadi. Yadun itu kan kekuasaan, bukan tangan beneran. Yadullahi fawqa aydihim, itu kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Bukan tangan beneran. Artinya apa? Yang bisa melakukan perubahan itu adalah ya kita harus memegang kekuasaan dulu. Kamu jadi presiden dulu dong. Jadi menteri kehakiman dulu. Kamu jadi kapolri dulu. Baru benar melakukan amar nahi mungkar. Gimana lagi? Ini siapa ini? Seorang bapak juga tidak dibenarkan memukuli anaknya sampai babak belur karena gara-gara tidak sholat. Itu masuk tindak kekerasan terhadap anak-anak. Bukan. Kamu tidak bisa memaksa orang, siapapun, untuk menjadi orang baik. Atas dasar apa Anda bisa memaksa orang lain? Anda sendiri juga tidak bisa memaksa dirimu sendiri kok. Kita seringkali tidak bisa mencegah diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan kok. Atau Anda merasa sudah suci? Seorang polisi
mendapat penghargaan bukan karena pelacuran hilang, pencurian hilang. Kita menghargainya adalah 1 minggu berapa kali dia merazia. Dan berapa pernah dia menangkap pencurian. Ketika pencurian masih ada, itu tidak mengurangi penghargaan kita kepada kinerja seorang polisi. Sulit dan tidak mungkin terjadi kejahatan dihilangkan. Karena manusia sendiri terdiri dari 2 insting of survive dan insting of destruction. Atau kama qala Sigmund Freud. Iya, kata Sigmund Freud begitu. Kita sendiri jahat kok sebetulnya, punya potensi kejahatan. Nah, saya kira yang paling indah kita mulai dari diri kita sendiri. Dan kita hanya sekedar sebatas memberikan contoh kepada orang lain. Selama ini Anda berpikir bagaimana sih? Bukan. Berapa kali Nabi ditegur ketika dia merasa jengkel, ketika umatnya tidak percaya, ditegur kok. Nggak usah marah. Jangan marah kamu, kata Allah gitu. Fa in tawalau fa inna ma'alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, nggak nurut, ya sudah jangan marah. Tugas kamu hanya menyampaikan, selesai, sampaikan saja. Berhasil, tidak berhasil bukan urusan kamu, itu urusan aku, kata Allah. Gimana lagi? Ya, onar. Ya rokayane. Sampai teguran lebih keras lagi kepada Kanjeng Nabi ketika dia menyesal. Terlalu sering menyesal. Kalau kamu terus menyesali dirimu sendiri karena mereka itu tidak nurut, kamu bisa hancur sendiri. Fala'alaka bakhi'un nafsaka. Engkau bisa jadi merusak dirimu sendiri. Ala asarihim, karena perilaku mereka. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Karena kamu menyesali mereka yang tidak percaya dengan kata-katamu ini. Nggak ada urusan, sampaikan saja. Saya berdakwah. Ya. Ternyata tidak ada perubahan. Itu tuh juga. Ya saya betul saja berdakwah. Nggak usah mungkes dong. Nggak usah ngambek. Percuma dong juga, tetap aja. Nggak ada urusan, bukan tugas kamu. Pokoknya sampaikan saja. Itu yang harus kita pahami. Nah, ketika kita marah, apalagi dengan kekerasan, memukul seseorang, kamu berbuat bukan karena perintah Allah, tapi perintah nafsumu sendiri. Silakan nafsumu yang akan membayar kerjamu itu. Ngantar saya beli. Yang atas saya beli, sejak pengen. Dengan bukannya kita blank kabeh. Ya. Justru karena itu. Ya makanya. Jadi kita kadang-kadang perlu kita ketahui banyak yang kita lakukan. Kita menduga ini adalah melaksanakan perintah Allah. Tetapi nyatanya kita melaksanakan perintah nafsu kita. Selama ini kita sudah lama tersesat di dunia ini. Tapi selama ini kita beranggapan kita berbuat baik. Anda tablikin kan? Kata Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala." Perlukah saya kasih tahu, aku beritahu kepada kamu banyak orang yang amalnya rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia mereka tersesat. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka beranggapan bahwa mereka telah banyak berbuat baik. Mana kebaikan kamu? Ya kan lucu. Jangan sampai kita terkejut, nanti membuka catatan harian kita, dibuka lembar-lembar, semuanya kebaikan yang pernah kita duga, semuanya kosong. Yang ada hanya kejahatan-kejahatan kok. Ketika engkau menangkap pelacur, lalu memukuli pelacur itu, kejahatan atau kebaikan? Kejahatan kok.
Baru kebaikan kalau kamu mengawini pelacur itu. Dengan syarat berhenti ya. Atau kamu kasih pekerjaan. Orang yang tidak sholat, kamu isolir. Ada orang ngasih zakat, kamu larang. Jangan, dia nggak sholat kok. Apa itu kejahatan atau kebaikan? Itu kan kejahatan. Kalau kebaikan itu tolong dikasih sarungnya. Dia kasih zakat supaya dia makan. Masalah bertahun-tahun makan uang zakat nggak sholat. Nah, ya coba kita mencoba. Lah ya makanya kita sadar bahwa jangan-jangan yang kita lakukan semuanya kejahatan semuanya. Sampai ceramah kamu tiap hari, tabligh tiap hari kamu, itu bukan kebaikan. Kamu lagi pamer ilmu kok. Saya merasakan imam baca Fatihah sampai ceklak cekluk bacanya. Dia lagi memamerkan kehebatannya kok. Dia nggak lagi menghadap Allah. Mau percaya silakan, nggak udah. Jangan sampai kecewa di kemudian hari. Baik kita koreksi aja dulu dengan baik-baik, dengan perasaan yang sangat halus. Saya kira ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita akan serahkan berhasil, tidak berhasil, itu urusan Allah. Kita hanya tugasnya melaksanakan saja. Seorang prajurit juga sama, dia tidak akan dihukum ketika dia melakukan perintah dan tidak berhasil.